Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas hasil presentasi kami yang bermateri Deret Warrior. Slide selanjutnya. Adapun juga anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, saya Laude Muhammad Fatir dengan NIM 2024-3131. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ilham, NIM saya 2024-31145. Perkenalkan, saya Muhajirin 2024-31128. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 2024-31155 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Raka Ilham. Baik, kepada Raka dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari Deret Fourier. Deret Fourier adalah konsep matematika yang digunakan untuk mempresentasikan fungsi periodik sebagai jumlah, dalam kurung penjumlahan tak hingga, dari fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Konsep ini sangat penting dalam pembagaian bidang, terutama pada analisis sinyal, pemrosesan citra, elektronik, fisika, dan matematika terapan. Latar belakang sejarah. Konsep Deret Fourier ini dikembangkan oleh Jean-Baptiste Joseph Fourier, seorang ilmuwan Prancis pada awal abad ke-19. Mungkin kita tahu ini, Deret Fourier ini memang diambil dari pembuatnya, yaitu Joseph Fourier. Lanjut, ia mengemukakan bahwa fungsi apapun yang berperiodik dan cukup halus, tidak terlalu kasar, bisa dipresentasikan sebagai kombinasi gelombang-gelombang sinus dan kosinus. Penemuannya berasal dari usahanya untuk menyelesaikan persamaan panas dalam kurung heat equalization, yaitu persamaan diferensial parsial yang menggambarkan distribusi suhu suatu benda dari waktu ke waktu. Baik, moderator boleh diganti. Baik, lanjutan dari sejarah Deret Fourier. Ide ini awalnya menuai penolakan dari kalangan matematikawan karena bertentangan dengan pandangan umum saat itu. Namun seiring berjalannya waktu, teori Fourier dibuktikan secara matematis oleh tokoh-tokoh seperti Dirichlet dan Riemann. Kini Deret Fourier menjadi dasar penting dalam analisis sinyal, sistem periodik, dan berbagai bidang teknik maupun fisika modern. Fungsi-fungsi sinus dan kosinus. Baik, boleh lanjut. Gagasan utama dari Deret Fourier. Inti dari Deret Fourier ini adalah bahwa setiap fungsi periodik dalam kondisi tertentu dapat diuraikan menjadi kombinasi dari gelombang-gelombang berupa sinus dan kosinus. Secara sistematis, suatu fungsi F dalam kurung T yang berperiodik dengan periode T dapat dinyatakan sebagai, yaitu rumusnya F dalam kurung T sama dengan A pangkat 0 ditambah sigma N plus 1. N sama dengan 1 dalam kurung AN cos dalam kurung A V NT per T per B pangkat N sin dalam kurung 2 pi NT per T dalam kurung tutup kurung. Dengan A pangkat 0 dan A pangkat N dan B pangkat N adalah koefisien dan koefisiensi Fourier yang ditentukan dari fungsi T pangkat T. Mungkin kalian agak sedikit bingung untuk rumus ini, dikarenakan tidak ada mungkin seperti AN itu apa dan BN itu apa. Baik, AN dan BN ini memiliki turunannya lagi, seperti AN itu sama dengan 1 per L integral L min L F dalam kurung X dikali cos N V VY per L dx, dan juga BN yaitu 1 per L
integral L min L fx kali sin n Vx per L dx. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh diri saya sendiri yang membahas tentang aplikasi Deret Fourier. Karena sifat sinus dan kosinus yang mudah dianalisis, terutama dalam konteks kalkulus dan aljabar linier, Deret Fourier menjadi sangat berguna dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah teknik elektro, analisis sinyal listrik, desain filter, modulasi sinyal. Yang kedua adalah pemrosesan sinyal, pengolahan audio, citra, dan video. Yang ketiga adalah fisika, analisis getaran, gelombang, dan akustik. Yang keempat adalah matematika terapan, penyelesaian persamaan diferensial parsial. Yang terakhir adalah komputer grafis, kompresi gambar, dan animasi, misalnya JPEG, menggunakan transformasi Fourier discrete. Selanjutnya, baik, di sini ada keunggulan dan kelemahan. Yang pertama adalah keunggulan. Keunggulannya adalah dapat mempermudah analisis sistem kompleks yang periodik. Yang kedua adalah berguna dalam pemodelan dan simulasi sistem dinamis. Selanjutnya, untuk kelemahannya, yang pertama adalah hanya bekerja optimal untuk fungsi periodik dan memenuhi syarat Dirichlet, terbatas pada diskontinuitas tertentu. Yang kedua adalah konvergensi. Deret bisa lambat untuk fungsi dengan perubahan tajam. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Fatir. Baik, terima kasih izin masuk semuanya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan daripada PPT kami. Di sini kami memiliki contoh soal Deret Fourier yang dimana terdiri atas dua fungsi periode V, yaitu fx sama dengan 2, 0 lebih kecil dari x dan lebih kecil dari 2. Kemudian batas F2-nya itu min 2, 2 lebih kecil dari min x, dan 4. Di sini kita mempunyai 3 pertanyaan, yaitu untuk dijawab, yang pertama itu kita harus menentukan grafik pada fungsi periodik 2pi tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan koefisien Fourier dari fx, dan setelah itu kita akan mencari inti dari materi kita pada hari ini, yaitu mencari nilai daripada Deret Fourier daripada fungsi periodik 2pi tersebut. Mungkin lanjut saja ke next slide berikutnya. Di sini mohon maaf sebelumnya karena kami keterbatasan media alat untuk ini, jadi kita buat langsung jawabannya di buku kemudian di foto, jadi mohon diperhatikan aja teman-teman. Mungkin untuk yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada saudara Muhajirin, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang A, yaitu grafik pada fungsi periodik 2pi tersebut. Pertama, sebelum kita membuat grafik periodik 2pi, kita harus mencari T dulu, T dan L terlebih dahulu. Yang mana T didapatkan oleh dari rentang antara 0 dan 2 dan rentang antara 2 dan 2, yaitu sama-sama 2. Jadi ditambahkan menjadi 4. Jadi kita sudah mendapatkan T sama dengan 4. Lalu kita mencari L, yang dimana rumus L adalah 1/4 dari T. Yang mana 1/2 dari T adalah 1/2 dikali 4. Yaitu kita mendapatkan L-nya itu adalah 2. Jadi kita akan membuat gambar seperti gambar di bawah ini. Yaitu kita memasukkan batas bawah dan batas atasnya. Lalu kita tentukan L-nya. Seperti di gambar, seperti itu 2. Jadi kita selang 2. Baru kita tarik batas bawah dan batas atasnya.
Seperti itulah kira-kira akan dilanjutkan oleh Fatir. Baik, terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh saya di sini. Lanjut aja ke pertanyaan kedua, yaitu menentukan koefisien Fourier dari fx. Bisa teman-teman lihat, ini merupakan rumus utama yang digunakan untuk mencari deret Fourier pada suatu fungsi. Berhubung soal kita adalah fungsi 2pi, jadi terdapat koefisien-koefisien yang nilainya harus dicari terlebih dahulu untuk bisa menggunakan rumus ini agar bisa mencari nilai daripada Fourier tersebut. Yang pertama itu kita cari rumus A0-nya dulu. A0-nya itu sama dengan 1 per T, integral T ke 0, fx dx. Yang mana kita tahu tadi bahwasannya T itu adalah periode dengan jumlah yaitu sama dengan 4. Sini 1/4 integral 0 ke 4 fx dx. Ketika kita turunkan akan seperti ini. Jadi teman-teman lihat pada gambar. Dan kita akan mengintegralkan nilai ini dengan mensubstitusikan nilai X ke angka yang ini. Nilai 2 dan 4. Nilai yang diintegralkan tersebut. Ketika sudah dikalikan, maka akan mendapatkan hasil yang seperti ini. Sehingga mendapatkan 1/4 dikali 0. Apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya tetap 0. Maka A0 di sini didapatkan nilainya sama dengan 0. Kemudian kita akan mencari koefisien yang kedua, yaitu AN. Rumus dari AN sendiri itu 2 per periode atau T, integral dari 0 ke T, fx cos n px per L dx. Yang mana L ini merupakan 1/2 dari periode. Kita tahu bahwasannya tadi 1/2 dari periode itu adalah 2, karena tadi periode adalah 4, berarti 1/2 dari periode adalah 2. Ketika kita turunkan nilai tersebut, maka didapatkan 2/4 integral 0 ke 2 dikali 2 cos n dx per L cos dx ditambah integral 2 ke 4 dikali min 2 cos npx. Kita turunkan, substitusikan nilai apa ya, integral itu ke dalam salah lagi ulang-ulang, maaf. Alam ini mengganggu konsentrasi. Di sini kita dapatkan 2/4. Setelah kita turunkan nilai daripada periode dan setengah dari periode, kita mendapatkan 2/4, kemudian dikali dengan integral 0 ke 2, kemudian 2 cos dikali 6 px per L cos dx ditambah integral 2 ke 4 dikali min 2 cos 6 px per L dx. Karena di sini sama-sama 2, kita kalikan keluar agar bisa nanti yang ini dikalikan lagi keluar sehingga bisa mendapatkan 0 untuk bisa menghasilkan nilai yang ingin kita dapatkan. Setelah kita udah mengalihkan ini keluar, maka didapatkanlah 4/4 dikali integral 0 ke 2 cos npx per L dx dikurang integral 2 ke 4 cos npx per L dx. Kemudian kita akan mulai substitusikan nilai integral tersebut ke dalam X. Teman-teman lihat di sini, kita mulai mensubstitusikan nilai integral tersebut ke dalam X, sehingga didapatkanlah ini, cos npx kurang cos 0, tambah 2 per np kali cos 2 np kurang cos np. Jika teman-teman ingat, kalau misalnya ketika kita jabarkan nanti akan didapatkan hasil seperti ini. Karena ini yang cos np ini dengan cos np yang sebelah ini sama, maka kita bisa satukan aja
seperti ini. Kemudian yang ini juga 2 per NP ini memiliki nilai yang sama yang ini, maka kita satukan aja sehingga menjadi 4 per NP. Min 4 per NP dikali cos NP ditambah 4 NP. Sehingga didapatkan hasil di bawah seperti ini. Kenapa di sini dapat 2? Karena hasil dari min cos NP itu sama dengan 2. Kalau misalnya kita berderet Fourier itu, kalau misalnya min 1 ditambah min 1 itu, salah ini salah. Didapatkanlah hasil yang seperti ini teman-teman. Bisa lihat seperti ini. Kemudian kita lanjut ke yang C, yaitu setelah kita mencari koefisien dari masing-masing yang kita ingin cari, ada dari A0, AN, sama BN, kita akan mulai memasukkan nilai yang telah kita cari tadi dari koefisien masing-masing ke dalam rumus utama yang akan kita gunakan untuk mencari deret Fourier. Di sini ada A0 per 2 ditambah sigma N sama dengan 1, AN cos N Px per L tambah sigma N sama dengan 1, Bn sin 6Px per L. Ketika kita substitusikan nilai tersebut, sehingga kita dapat hasil yang seperti ini. Dari hasil nilai koefisien yang kita cari sebelumnya, kita akan masukkan ke dalam cara pengerjaan untuk mencari deret Fourier untuk C, untuk menjawab pertanyaan nomor C. Sehingga ketika dimasukkan ke dalam rumus akan mendapatkan seperti ini. A0 per 2 ditambah sigma 0 dikali cos NPX per 2 ditambah 8 NP kali sin NPX per 2. Kemudian ketika diturunkan, kita tahu tadi misalnya, kalau A0 itu hasilnya adalah sama dengan 0. Berarti di sini adalah 0, kemudian ditambah sigma N sama dengan 1. Nilai dari AN tadi sama dengan 0. Jadi kita nggak perlu menuliskan lagi karena apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah tetap 0. Jadi tidak perlu dituliskan lagi. Sehingga kita langsung turunkan BN ini. 8 NP dikali sin NPX per 2. Kemudian setelah itu kita akan turunkan lagi. Jadi 2Pi per T. Yang mana T tadi adalah periode, sehingga kita dapatkan 2Pi per 4. Di sini 4, 2 dibagi. Kita bagi 4, 2 dibagi 4 sama dengan 2. Sehingga didapatkan Pi2. Jadilah nanti grafiknya akan terjadi pada saat digambar itu adalah seperti ini. Jadi dia itu kelipatan 2 dari yang sebelumnya. Kalau misalnya di sini 8, kelipatan 3 enggak sih? Kelipatan 2 dari yang sebelumnya. Teman-teman lihat di sini 8 per NP sin Pi sama Pi per 2 ditambah 8 per 3Pi. Di sini kan NP. Kemudian di sini sudah 3Pi. Nanti di sini ada 5Pi. Berarti kelipatan 2. Dijelaskan oleh teman saya kepada Muhajirin, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perkembangan lanjut. Konsep deret Fourier berkembang menjadi transformasi Fourier yang digunakan untuk fungsi non-periodik dan digunakan dalam hampir semua bidang teknik modern, dari komunikasi digital hingga pencitraan medis, seperti MRI. Next. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah
Deret Fourier adalah alat matematika penting yang memungkinkan kita untuk mengurai fungsi periodik menjadi kombinasi sederhana dari gelombang sinus dan kosinus. Latar belakangnya berasal dari studi fisika tentang panas. Namun kini aplikasinya mencakup hampir seluruh bidang sains dan teknologi. Mungkin itu saja dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulan yang disampaikan oleh Muhajir tadi adalah penutupan dari presentasi hari ini. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Udah guys. Namanya ritual. Yeay. Akhirnya selesai juga. Raka, masih bisa diedit tidak, Rak? Bisa nanti ya. Tapi kayaknya ini deh subuh kok nggak besok baru jadi. Aman aja. Oke. Nanti banyak yang kan, itu maaf ya. Aman. Banyak ya teman-teman. Makasih Oke. banyak Fatir. Oke, sip. Bye guys. Makasih Muhajirin. Ya. Makasih banyak tuh siapa tuh?